beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dan rapat dengar pendapat pada hari ini sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat pada waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Dirjen beserta seluruh jajaran, hadir Kepala Biro Hukum, ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk kita mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi bersama. Yang pertama, sebelum saya mengomentari semua ini, saya ingin menyampaikan positioning atau standing position saya dan teman-teman selaku anggota DPR. Standing position kami itu pasal Undang-Undang Dasar pasal 20A, fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Standing position kami pada yang kedua adalah Undang-Undang MD 3 nomor 17. Dan dalam pasal 72 huruf G, DPR wajib menyerap aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi itu. Standing position kami sekarang gitu, agar supaya Bapak dan Ibu sekalian paham bagi apa yang harus kita laksanakan dan hari ini kita harus mencari solusi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Apa makna dari sini? Saya ingin memberi message kepada kita semuanya. Jangan juga kami dengan kesimpulan yang lalu itu seakan-akan Kementerian Desa ini mengabaikan dan menafikan semuanya itu, sehingga tersebar di seluruh Indonesia bahwa tidak ada gunanya anggota DPR, tidak ada gunanya Komisi 5. Itu tidak begitu caranya kalau bermitra. Kita tidak boleh respon secara berlebihan, harus kita cari solusinya. Saya pegang kata-kata Pak Menteri pada waktu RBP, saya berada pada posisi diam. Ya. Makanya harus kita lakukan yang terbaik dulu posisinya. Ini dulu yang sebagai dasarnya. Selanjutnya adalah yang dipersoalkan sekarang adalah masalah transformasinya. Sebenarnya kalau kita mau melihat persoalan dasarnya di sini adalah hibah kepada masyarakat yang dianggap hibah itu sudah diterima langsung oleh masyarakat. Tidak ada kewajiban lagi sebenarnya untuk mengutak-atik itu. Tetapi karena ini dana bergulir, kita harus beri apresiasi kepada mereka pendahulunya, mampu mengamankan aset negara walaupun dalam bentuk hibah. Itu harus kita apresiasi. Nah, kehadiran PP nomor 11 dengan apa yang digambarkan oleh Ibu Dirjen tadi, saya paham. Tapi saya tetap mengacu bahwa tidak boleh mengeluarkan keputusan strategis selama 2 tahun jangka waktunya, karena dianggap Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat konstitusi bersyaratnya 2 tahun. Tadi dikatakan bahwa peraturan nomor PP ini nomor 11 sudah lahir sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, baik. Tetapi kita harus mencermati juga bahwa ini keputusan yang dikeluarkan nomor 11 ini itu adalah keputusan strategis untuk orang banyak. Walaupun sebenarnya sudah terbit, ya kita harus pandai-pandai bagaimana menyesuaikan kondisi dulu. Makanya saya katakan dulu. Saya tidak menyalahkan apa-apa terhadap PP 11 ini. Tidak ada yang salah kalau itu. Tapi kita harus mencari solusinya karena ada juga dasar hukum lain yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau jujur sebenarnya, persoalan pinjam dana bergulir ini harus arahan dari OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. Minta maaf kalau saya katakan periode Orde Baru dulu, adanya koperasi hampir simpan pinjamnya itu DM semua, karena tidak mengacu pada aturan-aturan OJK. Jangan kita ulangi lagi BUMDESMA nanti begitu. Jadi saya ingin kalau ada niat baik dari Kementerian Desa, ayo kita sama-sama merevisi ini, meluruskan selurus-lurusnya dulu. Jangan lihat persoalannya UPK-nya. UPK pun juga kita bisa katakan Anda tidak punya kewajiban lagi atau apa dan seterusnya, tapi orang-orang yang ada itu menjadi perhatian kita. Gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini karena terkait dana hibah, itu harusnya sumber penyelesaiannya ini kepada Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan karena dana hibah, ya udah, terserah masyarakat, tidak usah kembalikan misalnya. Tapi berterima kasih ada UPK itu, walaupun saya tahu persis ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada juga yang mungkin tidak bagus. Langkah pemerintah untuk meluruskan ini semua saya kira perlu diapresiasi. Saran saya secara konkret adalah, ayo kita sama-sama dulu merevisi dengan baik, dengan mengakomodir semua pihak. Walaupun sudah keluar keputusannya sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, sebaiknya untuk tidak terjadinya berkepanjangan permasalahan di bawah, ayo kita duduk sama-sama untuk meluruskan dan tidak ada yang dikorbankan kepada pihak-pihak lain. Saya jujur saya mengatakan perlu juga diapresiasi Pak, kepada mereka UPK-UPK itu yang selama ini mengamankan aset hibah itu. Oleh karena itu, saya sangat berharap Ibu Menteri, Ibu Dirjen, mudah-mudahan jadi Menteri lah. Bu Dirjen, ayo kita bijak di dalam menyikapi ini. Jenis usaha ini, tupoksi yang sebenar-benarnya itu adalah ada pada otoritas jasa keuangan. Kita harus minta pertimbangan dari otoritas jasa keuangan mengenai lembaganya, mengenai kegiatan usahanya. Kalau ini SK pemerintah ini, PP nomor 11 ini, saya kira itu dasar hukum keberadaannya. Dasar hukum pelaksanaannya tentu harusnya ada surat izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau Kementerian Keuangan. Itu saja secara umum saya simpulkan, ayo walaupun PP nomor 11 ini keluar sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ayo lebih bagus kita hold sementara sambil kita mengajak semua kawan-kawan untuk kita bisa jadikan satu kegiatan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat di bawah. Jujur saya mengatakan bahwa ini sudah bola panas bergulir di bawah, jadi harus kita juga bersikap untuk menyelesaikan secara bersama. Intinya, mari kita revisi Undang-Undang nomor 11 tanpa mengurangi substansi, tapi untuk meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan. Dari saya kira demikian, Pak Ketua. Pak Pimpinan, nanti mungkin dari teman-teman kami ikut menambahkan Pak. Izin beberapa hal yang ingin saya laporkan atau saya sampaikan. Yang pertama, memang Kementerian Desa Pak sangat memahami adalah BBM ini milik masyarakat Pak Amka secara komunal dan bukan milik pemerintah, sehingga BUMDes bersama ini kami rasa memang paling tepat untuk sebagai pengelola, karena ini mewakili masyarakat Pak Ridwan. Jadi ini yang kenapa kami menyampaikan bahwa BUMDesma lah yang paling tepat sesuai dengan Permen PP 11 tadi. Kemudian untuk koordinasi dengan OJK kami sudah melakukan, dan memang ada percontohan yang sudah kita lakukan dengan OJK di Jawa Timur terkait dengan ex UPK yang sudah bertransformasi menjadi BUMDesma.
Kemudian tadi dari Pak Tamanhuri terkait dengan audit, memang dalam proses transformasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Bapak nomor 15, itu memang harus ada pelaporan Pak, ada pelaporan dari UPK yang transformasi dan diaudit oleh Inspektorat Daerah. Jadi kami memang sepakat Bapak, itu yang harus kita lakukan untuk melihat baseline-nya seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus diperbaiki atau seperti Bapak sampaikan, kita bisa perbaiki bersama. Kemudian terkait dengan dana-dana yang ada itu sebenarnya ada di mana. Jadi seperti yang tadi sudah saya laporkan ke Bapak-Bapak bahwa kami mulai tahun 2016, 17, 18, 19 sebenarnya kami selalu berkirim surat ke kabupaten, provinsi untuk meminta data terkait dengan pendataan ex-UPK ini Bapak. Dan sampai tahun 2019 ini terdata 12,7 triliun. Jadi memang belum semua OPK ini mengupdate datanya, sehingga kami selalu meminta untuk mereka melakukan update. Dan dengan adanya regulasi yang sudah semakin kuat, kami berharap data-data yang Bapak Staf inginkan tadi kami bisa secepatnya memberikan data yang dimaksud Pak. Jadi memang kami sedang melakukan itu. Dan untuk data yang tadi kami laporkan 627 BUMDesma yang terverifikasi, ini yang melakukan proses yang sudah melaporkan secara aplikasi Pak. Secara aplikasi. Ya. Kebetulan saya masih ingat Bu. Sejak 2016 sampai dengan 2019 diminta komunikasi dengan pemerintah daerah. Dan informasi dari pemerintah daerah sampai 2019 itu 12,7 triliun. Nah, 2019 sampai 2022 ada komunikasi lagi tidak? Kami melakukan komunikasi. Langsung lagi. Boleh silakan. Diizinkan. Maaf. Jadi kami memang terus melakukan komunikasi Pak, tapi update-nya memang sampai mereka meminta kepastian hukum tadi. Nah sekarang dengan adanya kepastian hukum ini kami lebih kuat untuk meminta informasi kepada teman-teman di daerah Pak. Maaf. Jadi berarti belum ada lagi data 2020, 2021, 2022 belum ada. Langsung Pak. Ada Pak, tapi tidak sebagian besar, belum semuanya Pak. Artinya belum ya? Baik. Makasih. Lanjut Bu. Baik Pak, jadi intinya saya ingin mempertegas lagi, kami melakukan komunikasi tapi memang data yang masuk ke kami belum semuanya seperti yang tadi saya laporkan. Untuk saja mungkin dari Pak Karohukum mau ada tambahan? Silakan Pak Karu. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih pimpinan. Terima kasih dan Pak Ketua. Sebelum Pak Kepala Biro Hukum, silakan Pak. Saya ingin tanya lebih jauh dulu, keputusan judicial review terhadap PP nomor 11 yang mana dulu keluar dibanding dengan keputusan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tolong yang mana duluan? Itu aja dulu pertanyaan saya. Silakan Bu Dirjen. Dr. Hukum. Ya, terima kasih pimpinan. Yang ditanyakan oleh Pak Hamka tadi, ini mungkin saya perlu membuka putusan Pak untuk mengecek itu. Perhatikan, saya coba melihat bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan, ulangi sebelum ini pertanggal 11 Oktober tahun 2021. Kemudian putusan MK 25 November. Izin Pak, Ya. duluan yang ini Pak, yang terkait dengan MA Pak, judicial review yang MA yang PP 11. Judicial review terhadap PP 11 duluan. Iya, duluan Pak. Kemudian ada judicial review terhadap Undang-Undang 11. Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Secara hukum, yang mana harus diikuti?
Ini sebenarnya kan ini ada pembatalan loh yang mengatakan inkonstitusional bersyarat. Sebelum keluarnya itu lahir judicial review nomor 11 kan, duluan itu kan. Keputusan terakhir itu yang menjadi pedoman terakhir. Saya orang bodoh hukum barangkali, mohon pencerahan bagi saya. Karena Undang-Undang nomor 11, apa yang ditayangkan Ibu Dirjen tadi, keputusan Mahkamah Agung ya, membenarkan ini dan menolak gugatan teman-teman OPK, itu kan sudah selesai. Lahir review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa mendasari diri lagi pada Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja itu yang terakhir direview bahwa jangan mendasari itu dulu. Keputusan-keputusan strategis tidak boleh keluar. Memang tidak ada yang keluar, tetapi yang lalu ini otomatis kalau tidak dihentikan dulu, di-hold dulu. Itu logikanya. Menurut saya, keputusan Mahkamah Agung kan duluan dibanding keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi secara etika, secara struktur hukum saya tidak paham. Ada keputusan terhadap penangguhan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain, dasar hukum yang dijadikan dasar di peraturan pemerintah nomor 11 Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dong. Silakan, Pak Ketua. Terima kasih. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya akan coba menyampaikan di sini bahwa yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, itu dulu. Itu Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Sedangkan yang diuji dalam Mahkamah Agung adalah PP sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 11. Itu kira-kira gitu. Nah, coba saya melihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas. Pertama mohon izin kalau masih diperkenankan membaca. Tadi dibacakan lagi oleh Bu Dirjen. Pada poin ketiga menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum, mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Artinya di sini yang dibatalkan adalah pembentukannya, Pak, bukan undang-undangnya. Bagaimana cara pembentukannya? Kemudian ayat 4 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Jadi dinyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Itu undang-undangnya tetap berlaku. Kemudian pada poin 5 ini ada perintah lagi, memerintahkan justru Mahkamah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tengah waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Jadi izin kalau saya menafsirkan berarti bahwa yang menjadi fokus di dalam MK ini adalah pembentukannya, Pak. Pembentukan, tapi undang-undangnya masih tetap berlaku. Oleh karena undang-undang masih berlaku, maka kami terus meneruskan dengan PP turunannya, Pak. Interupsi pimpinan. Ya, saya ini dulu. Saya paham. Tapi ada keputusan terakhir bahwa jangan hanya baca satu, Pak. Lanjut. Baik. Artinya apa? Keputusan yang dikeluarkan PP nomor 11 saya paham. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji material. Mahkamah Agung adalah PP, kan gitu ya, Pak ya? Betul, Pak. Ya. Nah, jangan hanya poin dia katakan masih sah.
Itu juga memang masih sah Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Tapi ada poin di bawah mengatakan tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang strategis dalam kurun waktu 2 tahun selama belum diselesaikan pembentukan undang-undangnya. Apapun itu, menurut pemahaman saya, PP nomor 11 ini keputusan strategis, walaupun terbitnya lebih duluan. Iya kan, lebih dulu terbitnya PP 11 dibanding keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi apapun itu di dalam pelaksanaannya, makanya kami minta di hold atau merevisi, gitu loh. Jangan hanya baca itu bahwa perundang-undangannya sepaham, setuju, dan itu memang keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi secara keseluruhan itu undang-undangnya, Pak. Cacat hukum kalau menurut saya orang bodoh hukum. Kalau undang-undangnya pembentukan undang-undangnya salah, semua salah kalau menurut saya. Orang bodoh hukum ini, Pak. Kecuali ada tanggal lain. Karena pembentukannya salah, mulai dibentuk salah, ya otomatis salah dong. Logikanya. Sabar, Pak, karena ini sudah masuk perbaikan pembentukannya di Balik, Pak. Itu sabar. Saya paham itu. Untuk itu saya mengatakan kita hold. Keluar nanti pembentukan undang-undangnya yang sementara bergulir di DPR, itu kan jalan, Pak. Akhirnya akan jalan kalau pembentukan undang-undangnya sudah selesai. Pemerintah sudah masukkan, Pak. Rancangan undang-undang pembentukan undang-undang. Itu sudah masuk, Pak. Apapun ceritanya, kalau salah pembentukan undang-undangnya, materinya juga salah. Saya tidak tahu pandangan Bapak secara hukum. Dan di bawah poinnya itu dikatakan lagi tidak boleh mengambil keputusan-keputusan atau tidak boleh membuat turunan peraturan yang sifatnya strategis. Itulah kira-kira seperti itu, Pak. Makanya jalan tengah yang saya selalu sampaikan, ayo kita hold dulu. Kita sama-sama pikirkan sambil menunggu. Kalau besok dalam tahun ini keluar putusan undang-undang pembentukan undang-undang, ya kan selesai barang itu, Pak. Kan hanya itu yang diuji materinya. Saya kira itu, Pak Ketua. Tidak ada tanya akurat sama sekali. Pokoknya jangan terus. Ya namanya kan menghayal namanya. Itu yang dikoreksi oleh Pak Hamka tadi. Sehingga kalau bisa di hold dulu. Dan kami sepakat semua. Kita hold dulu sambil mendata secara akurat semuanya. Pada saat data sudah akurat, dilakukan kepada Komisi 5. Kalau sudah itu jalan, ya mari kita go. Gitu. Jadi kira-kira. Makasih Pak Bidan. Ini saya tambahkan. Secara etika dan moral kita, kalau kita, Bapak boleh melanjutkan, tetapi apakah kita harus berlawanan dengan masyarakat? Itu pertanyaan saya. Bapak tak asal melaksanakan, tetapi masih ada gejolak yang ada di bawah yang harus diselesaikan dulu. Jangan Bapak melambrak terus, padahal sebenarnya kalau kita mau katakan ini, ya sudah ada keputusan terakhir dong. Dari Mahkamah Konstitusi dilarang, walaupun ini sudah ada. Paling tidak kalau Bapak sadar dan punya etika, mendengarkan kepentingan orang banyak, ya harusnya mencari solusi dong. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Izin Bapak Ketua, Bapak sekalian. Jadi sebetulnya saya Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa mengenai data tersebut ada pemecahan yang kemudian dilakukan di dalam peraturan tulisan nomor 15 tahun 2021, yaitu bahwa Inspektorat Daerah kemudian bisa melakukan audit
dan dari sana diketahui mana yang sehat dan yang tidak sehat. Dan setelah itu kemudian dilakukan musyawarah antar desa untuk kemudian yang sehat silakan melanjutkan. Kemudian untuk mengenai apakah kedepannya akan di hold atau tidak, kita sampaikan bahwa memang benar bahwa ada yang tidak melanjutkan di lapangan, tapi juga benar bahwa ada 600 paling tidak saat ini yang melanjutkan untuk mengarah menjadi BUMDes bersama. Jadi mungkin yang lebih arif adalah jika ingin melanjutkan maka diperbolehkan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi jika ingin untuk menghold, maka di lapangan UPK yang ingin tidak melanjutkan juga diperbolehkan. Kiranya begitu Bapak Ketua, Bapak-Bapak sekalian. Ya, tadi itu berapa UPK tadi? 600 Pak ya? Dari 5.300. Masih jauh, berarti masih banyak yang tidak mau. Izin waktu. Jadi meskipun 600 kan tetap UPK juga Pak. Jadi tetap ada yang mau maksudnya. Iya, makanya ada yang lebih besar lagi, makanya kita minta karena ada juga dasar hukum yang bisa jadi dasar. Ya, kalau pertanyaan Kepala Biro tadi bagaimana cara menghold, ya apa yang menjadi keputusan kita jangan diabaikan. Keputusan kita pada waktu yang lalu di DPR jangan selalu dinafikan itu. Bahwa ya biarin aja DPR putusin, kita jalan terus. Ya kita pernah terus kalau jalan terus gitu loh. Izin, maka Kesimpulan kita waktu itu adalah bahwa yang belum jangan diperkosa. Itu kan kesimpulan kita dulu. Nah, yang belum dan jangan diperkosa ini, apakah kita butuh kehadiran OJK, Kementerian Keuangan di sini supaya kita bisa bicara secara komprehensif tentang lembaga itu? Boleh nggak dia melakukan pinjam meminjam dan seterusnya? Gimana begitu Pak Angga? Setuju ya? Siapa yang mau kita hadirkan? Ya, lembaga apa ya? Silakan. OJK, pimpinan. Ya silakan Pak Budi. Saya usulkan satu untuk dihadirkan. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri juga perlu dihadirkan Pak. Karena dia yang mendelegasikan tugas itu kepada kementerian ini. Apa alasannya? Situ juga kita ingin tahu. Terima kasih Bapak. Kita akan mengundang OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang P3 disahkan oleh Presiden. Setuju? P3. Ya. Setuju ya? Gitu Bu, setuju Bu? Ya. Jadi yang belum jangan dipaksa-paksa. Nah. Setuju? Ini kalau sudah selesai undang-undang, pembentukan undang-undang ini kan selesai barang itu semua Pak. Sudah ketok Pak. Sudah ketok kan? Ya, sudah ketok. Jadi kita menunggu setelah berlakunya P3 itu, bukan Partai Persatuan Pembangunan Bu. Undang-undang P3 tadi nanti disahkan oleh Presiden, diundangkan ya. Nanti akan kita laksanakan rapat untuk membahas yang belum. Kalau yang sudah terlanjur kan nggak bisa dikembalikan lagi. Setuju ya? Saya kesimpulan. Komisi 5 DPR
saya kurang mood dengan kesimpulan yang dibuat. Mau saya begini, bahwa Komisi 5 DPR RI bersepakat dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pendalaman bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang akan dilakukan setelah Undang-Undang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan bukan ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan selesai diundangkan. Begitu ya Pak Hamka, diundangkan kan? Ya. Kalau saya Pak Ketua, Pak Hamka, Tabe, minta maaf. Kalau saya lebih cenderung menggunakan bahasa melakukan pengkajian ulang gitu. Kalau pendalaman ini kan kesannya kita hanya mendalami karena kemungkinan saja ada yang dirubah gitu. Maksud saya agar tidak berulang mengkaji saja lah. Ulangnya dihilangkan. Iya. Pendalaman itu diganti dengan pengkajian. Jangan pengajian ya. Nanti Ustaz Rilemnya hadir. Ya. Bersama tuh ginjal kecil. Melakukan pengkajian terhadap apa tuh masalah yang kita bahas ini, terhadap aset dana bergulir masyarakat OPK. Silakan Bu Dirjen. Mungkin bukan aset saja Pak, kepada ex-UPK-nya aja gitu. Jadi nanti di dalamnya kan komprehensif di situ. Ya. Itu terhadap cukup. Komisi 5 DPR RI-nya tuh jangan terlalu banyak, nanti riri namanya. Kayak lagi tuh maknanya. Sepakat dengan jangan jadi Dirjen, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pengkajian terhadap transformasi OPK ex PNPM Mandiri menjadi Bumdesma dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan yang akan dilakukan setelah Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan selesai diundangkan. Setuju? Bu Dirjen?
Islam. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum, saya Nasrul, staf khusus Menteri. Terkait dengan hal ini mungkin sebuah tambahan informasi bahwa dalam proses penyusunan PP saat itu anggota dari tim penyusun PP diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga OJK. Juga kami konsultasi terus dengan OJK. Kemudian ketika dilakukan judicial review, kami juga meminta Kementerian Keuangan bagaimana pandangannya terhadap masalah aset tersebut. Jadi sebenarnya pihak-pihak yang bersamaan dengan ini, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri maupun Otoritas Jasa Keuangan, semuanya juga sudah selaras dan sepakat mengenai tindakan terhadap OPKS PMPM Mandiri Perdesaan. Korupsi pimpinan. Itu kesimpulan yang lalu Anda. Ini pernah nggak diajak DPR bicara? Tidak ada kan? Ini untuk DPR. Siap. Ini kesimpulan untuk DPR. Bukan kesimpulan untuk di luar kementerian kita ini sekarang. Siap. Itu makna daripada poin ini. Sebelum Anda melakukan itu tidak pernah konsultasi kepada kami kan? Tidak perlu kan? Makanya perlu kami mendalami. Ya, memang Pak Gatot ingin sedalam-dalamnya. Pak Tamanuri mau yang selebar-lebarnya? Saya nggak. Ya, ini kan menyangkut uang yang tidak sedikit, 12,7 triliun, setara dengan 4 kali RKKL Kementerian Desa, dan ini memiliki konsekuensi hukum bagi kami Komisi 5 jika salah di dalam mengambil keputusan. Kalau diundang oleh Pak Firly untuk kawinan, kita datang. Tapi kalau diundang untuk yang kesimpulan ini, iya, dihindarilah Pak. Kita sama-sama berada dalam koridor. Ya, saya yakin bahwa Kementerian Desa sudah melakukan konsultasi sana sini kan, termasuk dengan OJK. Rapat pada hari ini saya nyatakan ditutup.